Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Pasti kami akan tolong hamba-hamba kami yang berjuang dari kalangan orang-orang beriman. Pasti kami akan tolong kalian. Allah berjanji tak akan meninggalkan, dan Allah telah buktikan itu. Umat Islam ini pantang perang, benci untuk kegaduhan dan keributan. Umat Islam ini umatan rahmatan lil alamin, pencinta damai, pencinta rahmat. Tapi kalau sudah terdesak, kalau sudah terjepit, tak mungkin lari, bahkan lari hukumnya haram, maka ketika itu umat Islam siap bersabung nyawa. Dan saat itu umat Islam menjadi tidak terkalahkan. Umat Islam belum pernah ceritanya kalah dalam pertempuran bila umat Islam sudah bertekad dan bersiap untuk mati sebagai syuhada atau kembali sebagai pemenang. Maka jangan coba-coba cari masalah dengan umat Islam. Sabarnya kami, tetapi ada saatnya pintu Allah bukakan dan Allah gemakan wujubul qital, wajib perang. Semoga tidak pernah ada perang di Indonesia setelah dengan Belanda dan Jepang dulu. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal mu'minina insyaallah arsyadani wa iyyakumullah. Kita puji Allah dan kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang tidak terhingga. Walaupun ujian yang dari Allah datangkan kepada kita terasa, akan tetapi itu belum apa-apa dan tidak bisa dihitung dan dibandingkan dengan nikmatnya yang tak terhingga. Maka kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian salawat dan juga salam kita di bulan kelahiran beliau ini atau di bulan-bulan selainnya, tetap sebagai umat yang berbakti dan pandai berterima kasih, kita ucapkan untuk beliau. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terasa sangat berat bagi beliau. Apapun yang bisa membuat umatnya susah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Penutupan surat At-Taubah, sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul dari diri kamu. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sangat berat bagi rasul itu apapun yang membuat kamu berat dan susah, apapun yang membuat kamu menjadi terbebani dan menderita. Rasulullah itu sangat care dengan kita. Rasulullah itu sangat luar biasa cinta dan pedulinya dengan kita. Kecintaan beliau melebihi dirinya sendiri. Beliau lebih suka susah agar umatnya tidak susah. Pernahkah kita bayangkan ketika Nabi bertanya kepada malaikat maut yang akan mencabut nyawanya, sakit hai malaikat maut, apakah umatku juga akan merasakan sakit seperti ini? Benar ya Rasulullah, kata malaikat maut. Maka Rasulullah pun berdoa, ya Allah, induk sakit yang akan dirasakan oleh umatku setiap kematian mereka, pindahkan seluruhnya kepadaku ya Allah, biar aku yang menanggungnya, biar aku yang menampungnya, dan biarkan sakit kematian yang mereka rasakan adalah bunga-bunga sakit saja lagi. Ini cinta Rasulullah, belum nanti di akhirat. Bagaimana Rasulullah menolak untuk masuk surga sampai bila pastikan umatnya telah lulus, umatnya telah selamat. Ya Allah, padahal beliaulah yang harusnya menikmati surga. Ditawarkan oleh malaikat Jibril, tunggulah umatmu di dalam surga. Kata Rasulullah, tidak, aku ingin pastikan umatku duluan, mereka masuk ke dalam surga. Adakah cinta yang melebihi ini? Padahal Rasulullah belum pernah berjumpa dengan kita, Rasulullah belum pernah melihat kita, tetapi cinta beliau melebihi cintanya pada dirinya sendiri. Saudara-saudaraku, bukan ini topik saya, tetapi ini berhubungan dengan ayat yang akan saya bacakan. Dengarkan surat Al-Anfal, surat perang, ayat yang ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan perhatikan bagaimana pedulinya Rasulullah itu dengan kita, dengan umatnya.
Rasulullah ingin mencarikan jalan yang mudah dan ringan. Kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz, dan ingatlah ketika ya'idukumullah, Allah menjanjikan kepada kamu, ihdat ta'ifataini, bahwa kamu akan menjumpai salah satu di antara dua rombongan. Satu rombongan tidak bersenjata, membawa harta benda. Satu rombongan pasukan tempur terlatih dan membawa senjata lengkap, memang siap untuk perang. Allah janjikan kamu akan mendapatkan harta yang banyak melalui salah satu di antara dua rombongan ini. Annaha takunu lakum, salah satu di antara dua rombongan ini akan jadi pilihan yang akan kamu temui nanti. Wa turiduna wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Yang kamu inginkan adalah yang tidak bersenjata, agar kamu dengan mudah mendapatkan harta dari tangan mereka. Itu yang kamu sukai, itu yang kamu pilih. Jangan sampai ada pertempuran. Rasul juga maunya begitu. Ternyata wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatih. Allah ingin memperlihatkan yang hak itu adalah hak dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, wa yaqta'a dabiral kafirin, dan Allah ingin memutus, memotong ekor orang-orang kafir. Mari kita selami ayat ini. Saudara-saudaraku, sewaktu Nabi Muhammad dan para sahabat terpaksa harus meninggalkan kota Mekah, hijrah ke Madinah, tidak ada persiapan karena memang tidak ada rencana. Di Mekah tanah-tanah mereka luas, kebun-kebun mereka banyak, pertanian dan peternakan mereka banyak, tetapi tidak ada satupun yang bisa mereka bawa. Dan mereka hanya membawa pakaian yang ada di badan, sembunyi-sembunyi untuk hijrah ke Yathrib demi menyelamatkan iman dan agama. Sesampainya mereka di Madinah Al-Munawwarah, memang mereka tidak punya rumah, tidak punya perlengkapan rumah tangga, tidak punya syarat-syarat kehidupan, apalagi usaha. Untunglah Nabi Muhammad mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansar, sehingga Ansar langsung menyambut dan menampung mereka. Tapi Rasulullah SAW dapat berita, Abu Sufyan yang saat itu masih kafir di Mekah, ini pimpinan orang-orang kafir Quraisy di Mekah, keluar bawa harta yang sangat banyak, berdagang di Suriah, di Syam. Dan mereka sudah kembali membawa keuntungan yang sangat banyak serta barang-barang yang sangat banyak. Yang mereka bawa dagang itu adalah harta kaum Muhajirin yang hijrah secara terpaksa meninggalkan Mekah menuju Madinah. Berarti harta itu adalah harta kaum muslimin, mukminin. Maka Nabi kabarkan pada mereka, saudara-saudara, ada kabar baik. Kalian bisa mengambil kembali harta kalian yang telah kalian tinggalkan dan direbut rampas dan dibagi-bagi oleh orang kafir Quraisy di Mekah. Caranya ya Rasulullah, datang berita kepadaku bahwa harta itu sekarang sedang bertolak dari Syam menuju ke Mekah. Ayo kita cegat di jalan, kita ambil semua milik kita, bawa ke Madinah, dan kalian bisa menata hidup secara normal kembali. Bergembiralah para Muhajirin dan Ansar juga berkata, ya Rasulullah, kami ingin melihat saudara kami bergembira dan kami ingin menyaksikan mereka mendapatkan hak mereka kembali. Izinkan kami ya Rasulullah untuk bisa mendampingi engkau dan saudara-saudara kami Muhajirin. Rasulullah pun melapangkan tangan dan bersukacita mendengar keinginan mereka, ingin mendampingi. Berangkatlah mereka tanpa niat perang. Sehingga mereka bawa perlengkapan ala kadarnya. Tidak ada membawa zirah baju tempur, tidak ada membawa senjata. Dan yang berangkat ini bukanlah pasukan tempur, karena tujuannya cuma mencegat kabilah yang akan membawa harta dagangan dari modal harta kaum muslimin yang ada di Mekah. Tahu-tahu berita keluarnya Nabi Muhammad ini hanya jumlah 310 orang, terendus sampai ke telinga Abu Sufyan. Abu Sufyan ini adalah pemikir Arab yang jenius, Pak. Dia tahu harus melakukan apa. Dikirimnya seorang penunggang kuda tercepat dan paling laju untuk segera menuju ke Mekah. Beri kabar bahwa
kabilah Abu Sufyan akan dicegat oleh Muhammad dan orang-orangnya untuk merebut semua harta milik mereka yang sudah jatuh ke tangan kita. Jadi cepat kirim pasukan, biar ratakan langsung mereka dari muka bumi ini. Hilangkan mereka langsung dengan pasukan tempur kita. Ini pesan Abu Sufyan. Singkat cerita, yang dikirim ini pun sampai di Mekah, memberitakan apa yang sudah disampaikan oleh Abu Sufyan. Dengan sigap dan cepat, pimpinan-pimpinan Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu lainnya di Mekah mempersiapkan 1.000 orang pasukan tempur terlatih, memang kombatan, dengan senjata-senjata lengkap, dengan kuda-kuda tempur, dengan unta-unta mereka dibawa, dan membawa harta yang sangat banyak. Kaum muslimin yang kami muliakan, sementara Abu Sufyan sendiri putar haluan, ambil jalan pesisir tepian pantai Laut Merah, lalu muter lewat Jeddah, kemudian masuk ke Mekah. Lah Nabi Muhammad nunggunya di sini. Abu Sufyan dah muter ke sana. Sementara pasukan 1.000 orang ini berpesta pora menjelang mereka dilepas oleh penyanyi-penyanyi, oleh penari-penari mereka di Mekah. Karena inilah hari kita bantai Muhammad dan orang-orang yang bersamanya. Inilah hari kita hilangkan Muhammad dengan ajarannya. Maka mereka pesta pora, mabuk-mabukan. Besok mereka berangkat. Mereka berangkat, udah dekat. Sampai berita pasukan sejumlah 1.000 orang dari kafirin Quraisy Mekah sudah siap untuk membunuh Nabi Muhammad dan para sahabat. Sementara yang dikejar, yang diburu sudah luput. Tidak mungkin lagi mendapatkannya. Abu Sufyan dan rombongan. Ini yang Allah maksud. Allah akan pertemukan kamu dengan salah satu dari 2 rombongan. Kamu ingin yang tidak bersenjata yang akan kamu temui dan kamu hadapi. Ternyata Allah ingin mempertemukan kamu dengan pasukan yang bersenjata. Apa tujuan Allah? Wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatih. Allah ingin ulangi balik sejarah bahwa kemenangan bukan dengan senjata yang banyak, bahwa kemenangan bukan dengan pasukan yang banyak, pasukan yang lengkap, bahwa kemenangan bukan dengan harta yang banyak, bahwa kemenangan bukan dengan jumlah, bukan dengan persiapan. Kemenangan itu wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu hanya dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah biiznillah. Sangat banyak terjadi dalam sejarah, jumlah pasukan sedikit, tidak siap, tidak terlatih, mampu mengalahkan pasukan yang besar, jumlah yang banyak, senjata yang lengkap, dan mereka memang terlatih untuk bertempur, dikalahkan. Sebab apa? Ini di pihak yang benar, ini di pihak setan. Maka Allah akan memberikan pertolongan. Disitulah baru kejadian menakjubkan. Dan itu selalu terulang dan terulang dan terulang. Kali ini Allah ingin buktikan bahwa Allah bersama Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Singkat cerita, tidak mungkin lagi mengelak. Nabi Muhammad berkata kepada para muhajirin, saudara-saudaraku, saya minta maaf kepada kalian semua. Tak bermaksud saya untuk menyusahkan kalian. Tak bermaksud saya untuk menghadapkan kalian dengan pasukan tempur ini. Bila kalian suka, pulanglah balik ke Madinah. Mumpung masih ada kesempatan untuk lari. Silakan balik. Apa kata muhajirin? Ya Rasulullah, kami sudah meninggalkan Madinah. Dan kami pantang untuk kembali sampai kami menyelesaikan tugas. Tugas kami adalah merebut kembali apa yang telah dirampas dari milik kami. Bila memang pasukan ini yang harus kami hadapi, ya Rasulullah, engkau lihat, kami akan tegar setia bersamamu. Jika engkau perintahkan kami hadapi mereka, kami akan hadapi mereka. Dan kami tidak peduli seberapa banyak jumlah kami, seberapa ada persiapan kami. Kami tidak peduli. Yang penting kau perintahkan, maju, kami maju bersamamu, ya Rasulullah. Dan kami tidak akan berkata seperti Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna. Tidak, ya Rasulullah. Bani Israel berkata kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa memerintahkan perangi mereka. Apa kata jawaban Bani Israel? Pergilah engkau wahai Musa dan Tuhanmu, berperanglah kalian berdua melawan mereka. Kami menunggu hasil di sini. Kami tak akan mengatakan itu kepada engkau, ya Rasulullah. Yang kami katakan kepada engkau, bila engkau perintahkan kami akan meluncur walaupun nyawa kami harus berakhir di sini. Kami akan setia bersamamu, ya Rasulullah. Ini jawaban muhajirin. Lalu apa kata Rasulullah kepada kaum Ansar? Saudaraku Ansar, jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah berkahi kalian. Pulanglah kalian. Jangan kalian terlibat dalam urusan kami ini. Ini urusan muhajirin. Dan sekarang Allah hadapkan mereka dengan kenyataan seperti ini. Kami tidak akan mencela kalian. Allah juga tidak akan menyalahkan kalian. Pulanglah kalian. Kembalilah kalian ke kampung halaman. Sampaikan salam kami pada mereka dan doakan kami.
Itu pesan Rasulullah, pulanglah kalian. Kalian tak akan dicela, Allah juga tak akan marah pada kalian, pulanglah. Jaga Madinah. Apa jawaban Ansar? Tidak ya Rasulullah, kami tak akan tinggalkan engkau dan saudara-saudara kami. Tidak ya Rasulullah, gunung yang tinggi engkau daki, kami akan berjalan mendaki gunung bersamamu. Laut yang luas engkau seberangi, kami akan menyeberang bersamamu ya Rasulullah. Bila di sini takdir kami, bila di sini darah kami tertumpah, nyawa kami melayang, asal bersamamu ya Rasulullah. Dalam bela Islam, bela agama, bela kehormatan, kami siap ya Rasulullah. Ini jawaban Ansar. Maka padulah Muhajirin dan Ansar. Allahu Akbar. Hati mereka bulat, niat mereka sudah tekad mereka sudah padat. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku, singkatnya 310 bukan pasukan tempur. Tak ada senjata, tak ada perlengkapan, dan tidak terlatih. Berhadapan dengan 1000 pasukan yang memang kombatan, ahli tempur, memang spesialis perang. Ternyata Allah permalukan mereka. Luluh lantak kekuatan mereka. Tercerai berailah mereka. 70-an mati termasuk Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak sedikit yang ditawan. Larilah terkocar-kacir yang lain-lainnya. Allahu Akbar. Sehingga harta yang mereka tinggalkan lebih banyak daripada harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Nabi Muhammad membawa tawanan, membawa harta yang sangat banyak menuju kota Madinatul Munawwarah, gempar jazirah Arab. Muhammad dan para sahabatnya berjumlah hanya 310 orang, mengalahkan pasukan terlatih 1000 orang. Ini mereka datang ke Madinah membawa kegembiraan yang sempurna. Dada mereka terbusung, wajah mereka terangkat. Sementara izah mereka menggema ke seluruh timur dan barat. Bahkan Persia dan Romawi akhirnya mulai membuka mata. Hati-hati, kekuatan baru telah muncul dari Timur Tengah. Wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimatih. Allah ingin memperlihatkan Allah itu pemegang al-haq. Dan ketika Allah sudah datang membantu, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, pasti kami akan tolong hamba-hamba kami yang berjuang dari kalangan orang-orang beriman. Pasti kami akan tolong kalian. Allah berjanji tak akan meninggalkan, dan Allah telah buktikan itu. Saudara-saudaraku, umat Islam ini pantang perang, benci untuk kegaduhan dan keributan. Umat Islam ini umatan rahmatan lil alamin, pencinta damai, pencinta rahmat. Tapi kalau sudah terdesak, kalau sudah terjepit, tak mungkin lari, bahkan lari hukumnya haram. Maka ketika itu umat Islam siap bersabung nyawa. Dan saat itu umat Islam menjadi tidak terkalahkan. Umat Islam belum pernah ceritanya kalah dalam pertempuran bila umat Islam sudah bertekad dan bersiap untuk mati sebagai syuhada atau kembali sebagai pemenang. Maka jangan coba-coba cari masalah dengan umat Islam. Sabarnya kami, tetapi ada saatnya pintu Allah bukakan dan Allah gemakan wujubul qital, wajib perang. Semoga tidak pernah ada perang di Indonesia setelah dengan Belanda dan Jepang dulu. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau terpaksa, mereka cari gara-gara, mereka buat masalah, mereka menghalang-halang Islam, membantai kaum muslimin. Bila terpaksa, maka tidak ada pilihan lain ketika menggema pengumuman. Para ulama-ulama Rabbani kita mengumumkan wujubul qital, al-jihad, al-jihad. Maka saat itu tidak ada pilihan. Yang lari dianggap murtad, yang maju dia dianggap sebagai pemenang wali Allah yang sedang bertempur di muka bumi Allah bersama para malaikat-malaikat tempur dari langit yang Allah turunkan. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku, ambil pelajaran yuk dari kisah ini. Pelajaran ini akan saya berikan insyaallah dalam khutbah kedua kita. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kuat dan kembangnya Islam di awal-awal Islam datang ke Madinah ternyata memang tidak lepas daripada kelebatan pedang, ayunan tombak dan lemparan panah. Tidak pernah lepas daripada kepulan debu-debu tempur dari kuda-kuda perang. Tidak pernah lepas. Itulah yang mengantarkan Islam menjadi berwibawa dan sangat kuat dan kokoh. Di akhir zaman Rasulullah SAW menyebutkan, Allah juga menceritakan dalam Al-Quran, sejarah akan terulang. Kita tidak menginginkan perang.
Kita tidak suka dengan perang. Demi Allah, saya pun termasuk pembenci perang. Kalau boleh lari ke gunung, saya akan lari ke gunung bersembunyi. Kalau boleh lari ke hutan, saya akan lari bersembunyi dalam hutan. Ternyata ketika itu diumumkan, maka pantang bagi seorang mukmin untuk lari ke belakang, karena hukumnya termasuk al-firaru yaumaz zahfi, lari pada hari pertempuran seharusnya terjadi. Orang ini murtad, orang ini akan lama dan selama-lamanya di dalam neraka, dan itu bukan pilihan yang cerdas. Lalu bagaimana? Ayo kita ambil pelajaran. Satu, pertama, dari kisah yang tadi diceritakan saudaraku, sesuatu yang kita cita-citakan, sementara sesuatu itu adalah mulia dan baik, Allah pasti akan setujui cita-cita kita. Jalannya boleh kita rancang dengan teliti, dengan benar dan baik, tetapi kadang-kadang jalan yang Allah persiapkan itu lebih bijaksana, walaupun mungkin saja kita tidak menyukainya. Sering itu terjadi, Pak. Bapak ingin masuk surga. Saya yakin ini seluruh bapak yang ada di masjid dan seluruh yang mendengarkan dan menyimak ceramah khutbah ini pasti semuanya pengen masuk surga. Dan pengennya masuk surga itu dengan cara aman. Nggak ada masalah, nggak ada kendala, nggak ada ujian. Ya, cukuplah sholat, puasa, zakat, ya, bayar, melaksanakan ibadah umroh, haji, ya, sedekah dan infak kemana-mana, baca Quran, hafiz Quran, ya, menuntut ilmu. Ya, maunya yang santai-santai begitu. Ternyata apa yang Allah firmankan? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Artinya, apakah kamu yakin kamu bisa masuk surga setelah kamu bersyahadat, kamu mengaji, kamu sholat, kamu puasa, bayar zakat, kamu haji, umroh, baca Quran, nuntut ilmu dan amal-amal itu? Apakah dengan itu kamu yakin kamu bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa. Padahal kamu belum sampai kepada kamu ujian yang dulu telah kami sampaikan kepada seluruh orang-orang sebelum kamu. Mereka diuji dengan ba'sa, kepahitan hidup, keruntuhan ekonomi, kehancuran bisnis dan usaha karena orang-orang kafir yang jahat yang punya power dan kuasa. Sementara mereka benci pada Islam. Itu harus kamu lalui dulu. Wad-dharra. Kamu harus memasuki dharra. Apa itu dharra? Rasa sakit yang ditimbulkan oleh orang-orang jahat, orang-orang kafir yang berkuasa. Sekarang yang berkuasa di muka bumi ini, Pak, di fase keempat ini bukan orang Islam. Tetapi ujian yang kamu hadapi adalah dharra. Mereka akan menimbulkan kepada kamu rasa sakit. Mereka ciptakan penyakit, mereka kembangkan virus, mereka sebarkan virus. Lalu mereka rampok, mereka rampas hak milik kamu. Mereka jajah kamu. Seperti yang terjadi di Suriah, yang terjadi di Rohingya, yang terjadi di Palestina, yang terjadi di Xinjiang, ya, yang terjadi berbagai belahan bumi. Dharra wa zulzilu. Ini yang ketiga, kamu harus melewati ujian zulzilu. Kamu diteror, hidup kamu penuh ketakutan hanya karena kamu beriman. Sekarang di Prancis sudah mulai. Bagaimana si Macron, presiden Prancis, secara kurang ajar berani menghina Islam dan menghina kaum muslimin, menghina masa lalu Islam, menghina peradaban. Saudara-saudaraku, hari ini negeri-negeri umat Islam yang ada umat Islamnya di sana sedang mengalami zulzilu. Mereka diteror. Lulus enggak? Jadi 3 ujian ini harus ada. Ba'sa, dharra, wa zulzilu. Ibaratnya kita pengen masuk surga. Sehingga Allah firmankan dalam ayatnya, surat Al-Baqarah 214. Apakah kamu yakin kamu akan masuk surga? Dengan amalan, sementara kamu belum mau, atau tidak mau, atau belum datang kepada kamu ujian berupa ba'sa, dharra, zulzilu. Kamu wajib merasakan ini semua. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini bersumber dari kekuasaan yang sedang berkuasa dan mereka benci pada kamu, benci kepada Islam, benci kepada dakwah kaum muslimin yang kami muliakan. Melalui mereka kamu akan mengalami ba'sa. Generasi sebelum kita ba'sanya melalui Belanda 350 tahun. Lalu setelah Belanda menyusul Jepang. Setelah Jepang menyusul aliansi Eropa yang disebut dengan agresi Belanda 1, agresi Belanda 2. Lalu setelah itu menyusul gerakan komunis, ya kan?
Terus menyusul. Dan sekarang giliran kita. Ngaji udah lama. Belajar di mana-mana udah rame. Alhamdulillah. Tinggal ujiannya lagi. Ujiannya Ba'sa Dharra Zulzilu. Akan ada itu. Kita tidak mau, Pak. Tetapi bukan itu pilihan yang diizinkan Nabi di akhir zaman. Kamu harus tampil di depan. Kamu siap tidak siap. Jangan kamu jadi pecundang. Jangan kamu lari. Saudara-saudaraku. Sekali lagi. Tujuan yang mulia ingin kita dapatkan. Seperti surga. Tapi jalannya kita tidak bisa memutuskan. Boleh kita merancang, Pak. Boleh kita berencana. Bapak mau jadi orang kaya. Ternyata pengennya sih dari keluarga yang ayah sudah kaya raya, dapat warisan dari harta yang melimpah ruah, langsung kaya. Maunya kita kayak gitu, Pak. Ternyata Allah tidak suka kita dengan menempuh jalan yang seperti itu. Allah rancang jalannya pahit, jadi orang miskin dulu. Meniti usaha dari kecil-kecilan. Sehingga kita merasakan bagaimana diusir orang, dihina orang, dibentak-bentak majikan. Kita bolak-balik dari satu kerjaan pada kerjaan yang lain. Kita rintis, lama-lama kita menjadi besar. Ketika kita besar, kita menjadi bijaksana menjadi seorang pengusaha. Kita menjadi bijaksana menjadi orang kaya. Kita menjadi pintar dan sangat mampu mengatasi berbagai macam masalah. Karena kita telah dididik oleh Allah dengan susah dari semenjak kita nol. Allah punya cara. Nah, disinilah Allah berikan kunci pada kita. Asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Mungkin kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu tak baik buat kamu. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Mungkin kamu membenci sesuatu, ternyata sesuatu itu baik bagi kamu. Banyak kaum muslimin, Pak, enggak mau jadi orang miskin. Kenapa saya harus miskin? Allah itu Maha tahu kalau dia dikayakan dia jadi kafir. Dia jadi ahli maksiat. Allah itu Maha tahu, lalu dia menjadi ahli neraka. Maka karena Allah sayang kepadanya, Allah biarkan dia tetap ekonominya menengah. Kalau perlu ke bawah. Karena dengan itu dia tetap bersabar. Dia tetap beribadah. Dia tetap dekat dengan Allah. Allah itu Maha tahu. Jadi jalan apa yang Allah berikan pada kita, terima, Pak. Yakinlah Allah Maha bijaksana. Jangan kita ngotot. Kenapa engkau tidak beri kepada saya, ya Allah? Yang begini-begini. Kenapa engkau tidak sukseskan hal saya, ya Allah? Kita tuh tak tahu kaum muslimin. Mana yang paling baik. Saudara-saudaraku yang beriman. Hamba-hamba Allah yang kami cintai. Ayo lihat masa depan. Lihat dengan pandangan mata optimis. Belajarlah dan teruslah belajar. Pelajari hadis-hadis fitnah akhir zaman. Ayo sama-sama kita mempersiapkan diri. Tetapi ingat, kemenangan dijanjikan oleh Allah. Masa depan tetap untuk Islam. Allah firmankan itu dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Akan tetapi jalurnya ternyata tidak sejalur dengan keinginan pribadi kita. Maunya kita orang kafir, PBB, Amerika, Israel, Cina dan lain-lainnya nyerah. Mereka merasa lemah. Lalu mereka katakan nama Islam, ambil nih oleh kalian kekuasaan. Udahlah masanya kalian memimpin kembali. Maunya kita kayak gitu, Pak. Tapi itu mimpi di siang bolong. Ternyata jalurnya nanti di akhir zaman kamu akan dapatkan kuasa itu kembali. Seperti Nabi Muhammad mendapatkan kekuasaan di awal-awal beliau merintis dan menegakkan Islam. At-tarikhu yu'idu nafsahu. Sejarah akan kembali terulang. Semoga bermanfaat khutbah kita pada hari ini. Dan kita tetap optimis bahwa di masa depan Islam akan kembali.